Jangan makan barang haram sebab nanti akan membentuk karakteristikmu. Maka koruptor dan anak-anak yang makan duit hasil korupsimu, jangan bermimpi kamu nikmat ibadah. Dan jangan berkhayal anakmu menjadi anak yang soleh dan solihah. Karakter binatang tergantung jenis makanannya. Mulut itu dibentuk dari apa? Dari hatimu. Hati dari apa? Dari makananmu. Kita mengharapkan orang menjadi bicara baik sedangkan dia makan barang haram. Tidak usah. Siapapun. Gurukah dia? Ustadzkah dia? Kiaikah dia? Lihat ucapannya. Kalau ucapannya kotor, coba pelajari. Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya yang kotor. Ini kita akan membaca kembali ayat ke-65 dan 66 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Akan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Ini pesan nasihat yang disampaikan Allah kepada sekelompok orang yang tidak pernah mau mengambil pelajaran hari yang lalu. Sekelompok orang dari kaum Yahudi ini memang dikenal bandel. Kalau orang yang tidak bandel menyaksikan satu peristiwa, pasti dia akan mengambil pelajaran walaupun tidak diberikan nasihat. Tapi orang-orang ini susah benar. Makanya Allah katakan walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh kamu benar-benar tahu akan perbuatan orang-orang yang melampaui batas pada peristiwa Sabtu Kelabu. Kita dulu mengenal istilah Sabtu Kelabu dalam peristiwa 27 apa itu? Juli. Ingat kan? Dah, jangan diingat-ingat, sudah selesai. Yang kemudian melahirkan partai baru kan? Begitu caranya. Kita tahu bahwa Bani Israel itu berprofesi sebagai nelayan.
itu sudah menjadi profesinya. Sebagai orang yang mendapat anugerah, tentu saja mereka mendapat tugas dalam kapasitas sebagai hamba Allah. Lalu Allah membuat peraturan boleh mengambil ikan setiap hari, tapi sisakan 1 hari untuk tidak bekerja. Kira-kira kalau di rumah sakit Pasar Rebo ini kerja dirubah menjadi 3 hari seminggu. Kira-kira Ustaz Taufik setuju nggak? Setuju, kan gajinya udah jelas. Jangankan seminggu 3 hari, 2 hari pun mau tambah seneng. Itu. Mengapa? Karena rizkinya sudah diplot, sudah selesai. Berapa hari pun kerja dalam seminggu, gajinya sudah jelas, sudah ada SK-nya. Nah, sedangkan Bani Israel ini nggak punya gaji tetap. Cuma ada penghasilan yang kadang berubah. Maka ketika ada peraturan diperhitungkan. Karena penghasilannya itu penghasilan harian, maka kalau hilang sehari ya hilang. Hari Sabtu khusus buat kamu beribadah. Jangan bisnis, jangan kerja, jangan ngantor. Khusus ibadah. Tetapi memang ada yang aneh. Di hari Sabtu di mana mereka tidak boleh mencari ikan, justru ikan kumpul ramenya hari Sabtu. Seolah-olah ngalelewe bahasa Sunda bangledekin. Ikan itu kalau Sabtu silih rame mendekat darat, bahkan kelihatan demo. Buat Bani Israel Sabtu itu hari ibadah, buat ikan Sabtu itu hari raya. Kalau di luar Sabtu la ta'tihim kata ayat lain. Enggak datang tuh ikan. Jadi ikan tuh ngajinya cuma seminggu sekali hari Sabtu. Ayo baca di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nomor 163 surah Al-A'raf. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Shadaqallahul azim. Itu ikan tuh kayak tahu aja ya. Nelayan turun dia ngumpet, gak ada nelayan dia pawai. Karnaval. Nah begitulah dalam kehidupan.
kesulitan satu kelompok makhluk bisa jadi menjadi hari kebahagiaan bagi yang lain. Maka kalaupun ada sesuatu yang membuat dirimu bahagia, jangan sampai melanggar hak orang lain. Ikan be dihargai. Jadi gampangnya, ikan-ikan yang ini bukan dia yang seharusnya ditangkap, besok aja. Kamu jangan nangkap dia. Yang ditangkap yang besok aja, yang memang ikan bersalah. Paham ya? Ini ikan biarkan dia bebas. Dia boleh berbuat. Memang dia mah ikan yang baik. Yang lu tangkap yang besok. Kalau kamu nangkap orang tidak bersalah, bisa saja 1-2 hari kamu aman. Besok ada resikonya. Jangan salah nangkap. Udah paham ya? Lah pikirannya bingung. Karena orang sudah kadung hubbud dunia, cinta materi, yang ada di pikirannya itu adalah terjemahan dari pesan hawa nafsunya. Aji mumpung, kapan lagi kalau nggak ngambil duit pada musim pilkada, maksudnya pada hari Sabtu ini. Sebab di luar pilkada itu duit tidak pada ngeliwer. Kalau nggak musim pilpres duit pada ngumpet. Ya, mumpung dia muncul, ambil, besok nggak ada lagi. Lumayan 1 hari transaksi, timbang ngomong hidup anu dukung anu, tapi lumayan buat seminggu. Peluang ini justru di hadapan Allah, nabluhum kadzalika nabluhum, ini ujian. Kalau judulnya ujian jangan salah isi. Itu. Diberitahu. Tidak usah gunakan akalmu, tidak usah pakai perasaanmu, patuh saja dengan teks, nas, peraturan Tuhanmu, rampung. Kalau Tuhan sudah membuat peraturan, hentikan otakmu, hentikan hatimu, apa yang perintah Allah, gerak badanmu. Tidak boleh tinggalkan, selesai. Nah, Bani Israel waktu itu juga termasuk yang aneh. Kan sudah baca. Sudah pernah membaca cerita bahwa nenek moyang mereka Adam dan Hawa itu terusir dari surga, hilang kebahagiaannya karena melanggar larangan. Gak baca. Kalau orang sudah hubud dunia, dikuasai hawa nafsunya, otaknya akan diperbudak dan ditugaskan oleh nafsunya, lalu berijtihadlah. Apa isiannya? Yang penting kan tidak melanggar syariat. Supaya tidak melanggar syariat, maka dibuat hilah, hukum diolah. Yang bagi orang awam dianggap itu masih benar, tapi orang yang berpikirnya dalam tahu ini akal-akalan. Gimana? Hari Sabtu pagi ikannya diblokir, Minggu baru ditangkap. Ada lagi pendapat yang mengatakan hari Sabtu itu ikannya udah diikat, biar jalan-jalan, besok tinggal ditarik.
penangkapannya hari Minggu atau malam hari selesai ibadah. Nah, orang sudah memang punya kecenderungan hawa nafsu untuk melanggar. Ini dia nih pengajian yang bagus nih. Ibadah tetap jalan, ikan pun tetap dapat. Kayak bener. Tapi Allah kan tahu. Itu ijtihad berdasarkan ininya yang didorong oleh nafsunya. Aslinya mereka memang tidak mikirin ibadah, yang dipikirin ikan. Soal nyebut dan mikirin ibadah itu kan cuma untuk meyakinkan orang bodoh dan lawan politik. Tidak bisa mempermainkan Allah. Mayoritas penduduk kampung itu akhirnya memilih pendapat ini. Namanya yang ngomong juga pakai ayat kok. Orang-orang merasa bahwa ini adalah perda yang paling bagus. Ikan yang dalam tanda petik tidak bersalah. Lagi karnaval. Lagi pawai. Ditangkepin dengan cara licik. Blokir ikan di pinggir pantai hari Sabtu pagi-pagi. Sebelum berangkat Jumatan maksudnya gitu. Dia tidak bisa pulang ke rumah anak bininya. Atau jangan-jangan mereka tuh ikan sama anak bininya justru lagi pesta pora di situ. Diblokir nggak bisa pulang. Malamnya atau besoknya ditangkap. Apa hukumannya? Kunu qiradatan khasiin. Hai kamu orang-orang yang berijtihad untuk menghela peraturan Allah. Dan kamu semua yang mengikuti menjadi jamaahnya. Serta kamu yang membuat perdanya. Yang sebenarnya itu melanggar ketentuan konstitusi Allah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet-monyet yang hina. Ketek bedes. Hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa harus jadi monyet? Enggak jadi ayam saja. Ini sebenarnya adalah hukuman yang menerjemahkan perilaku manusia. Sudah sering saya sampaikan. Apabila terjadi satu peristiwa di satu daerah atau dalam satu kawasan, satu negeri, satu malapetaka, biasanya petaka itu adalah pemunculan atau penampakan dari perilaku manusia. Kalau tidak terlihat lahiriahnya, biasanya perilaku batinnya dimunculkan. Kenapa monyet? Sebab monyet itu makhluk yang punya kelakuan kurang baik. Pipinya udah penuh, tangannya masih megang. Gambaran orang cinta materi. Apa ada monyet bagi-bagi sama temennya? Tidak ada. Bahkan kera punya perilaku, kalau anak dianggap tidak bisa nyumponi, dibunuh sendiri oleh ibunya, ya kan? Jahatnya monyet. Anak dibanting-banting tuh. Saking jahatnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala merubah sebahagian dari Bani Israel, para nelayan itu menjadi monyet, itu sebenarnya Allah sedang mengatakan, apa yang kalian lakukan itu persis kelakuan monyet.
dan hanya layak dikerjakan oleh monyet. Kenapa kamu lakukan? Dan itu gambaran nanti hari kiamat. Hari kiamat nanti umat manusia akan berubah wajahnya, tidak seperti ini. Seperti apa? Seperti amaliyahnya dan seperti apa yang ada di hatinya. Kalau di hatinya kelakuan monyet, nanti hari kiamat bangkitnya jadi monyet. Kalau kelakuan dan hatinya seperti babi, nanti hari kiamat munculnya jadi seperti babi. Tapi kalau kelakuannya baik, nanti hari kiamat munculnya jauh lebih baik, lebih ganteng dari sekarang. Maka berbahagialah dan berharaplah hamba-hamba Allah yang di dunia ini diuji dengan berwajah jelek. Ada harapan. Ada harapan. Dan waspadalah mereka yang sok ganteng, sok cantik. Jaga perilakumu agar supaya nanti yaumul kiamah kamu tidak menjadi jelek seperti hewan. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini minggu Sabtu pertama ya? Udah curiga aja. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apakah waktu itu orang nelayan Bani Israel itu benar-benar jadi monyet? Umumnya mufassirin mengatakan memang mereka jadi monyet. Tapi ada di antara para ulama yang mengatakan bukan fisiknya yang menjadi monyet, tapi gara-gara mereka sekali melakukan pelanggaran, ada penentangan terhadap syariat Allah, hati mereka dirubah seperti monyet. Karena kemasukan barang haram. Pelajaran. Jangan makan barang haram sebab nanti akan membentuk karakteristikmu. Jangan makan barang haram sebab nanti akan mempengaruhi keadaan badanmu. Kenapa? Orang makan barang haram dan sadar itu memang bukan hak dia, batinnya perang sendiri. Dia tidak bermusuhan dengan orang lain, bermusuhan dengan dirinya sendiri. Ketika bentrok antar fisik dan jiwanya sendiri, maka akan memunculkan penyakit yang tidak ada obatnya. Nah ini, makanan yang kita makan dan itu haram, membuat jiwa kita jadi jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah, pantas Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Ini saya ingat-ingat terus ini. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pas untuk dia. Makan barang haram, maka kakinya, pikirannya, hatinya akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke neraka.
maka koruptor dan anak-anak yang makan duit hasil korupsimu, jangan bermimpi kamu nikmat ibadah. Dan jangan berkhayal anakmu menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena apa? Daging yang tumbuh akan ada tempat pengirimannya. Kemana dia dikirimnya? Semua sudah ada ekspor impornya. Kau produk motor dan mobil, dealer tempat pengirimannya. Kau ahli masak, catering pekerjaannya. Semua ada rutenya. Barang halal akan menggerakkan badanmu dan membentuk hatimu menjadi orang yang mengarah kepada Allah, dan ujung-ujungnya perbuatanmu mengantarkan kamu ke surga. Tapi barang haram yang masuk ke dalam tubuhmu akan membentuk jiwa busukmu. Kemudian Allah tidak menatapmu dan gerakanmu akan mengarah kepada kecenderungan menuju api neraka. Jangan main-main. Hamba Allah, kita juga melihat kita bisa merubah karakteristik binatang lewat makanan dan perawatan kita. Dimanapun ada macan, bertemu orang pasti menerkam. Tetapi kalau macan itu dirawat dari kecil, dia tidak akan menerkam. Bukankah kita menyaksikan? Ada sejumlah orang yang merawat macan dari kecil, singa dari kecil, sampai besar ditinggalkan majikannya, ditaruh di hutan atau di kebun binatang. Ketika sang majikan yang pernah merawatnya sekian tahun lalu, apa yang dilakukan? Dia akan memeluknya dan menjilatinya. Karena makanan yang masuk ke dalam macan tadi dengan kasih sayang dan milik kita. Karakter binatang tergantung jenis makanannya. Macan binatang buas, daging yang dimakannya. Binatang ternak bisa jinak, rumput makanannya. Burung pun beda-beda. Kalau burung yang makanannya biji-bijian, manggung. Perkutut, tekukur, merpati. Tapi kalau yang dimakannya itu bangsa hewan-hewanan, berkicau dia, kencang. Makan jangkrik, makan belalang, berkicau. Mulut itu dibentuk dari apa? Dari hatimu. Hati dari apa? Dari makananmu. Kita mengharapkan orang menjadi bicara baik sedangkan dia makan barang haram. Tidak usah. Ini akan melanda kita semuanya, siapapun. Gurukah dia, ustadzkah dia, kiaikah dia. Lihat ucapannya. Kalau ucapannya kotor, coba pelajari. Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya yang kotor. Lalu dia mengatakan saya bisa menjamin masuk surga. Kamu pun tidak masuk surga. Tidak bisa. Muallimnya kayak apa? Ayat. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Coba baca terjemahnya 66. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nakalan diartikan apa di situ? Jaza'am bima kasaba nakalam minallah. Coba lihat di dalam surah Al-Maidah supaya kita bisa lihat perbandingan terjemahnya. Coba Al-Maidah 38.
Silakan Al-Maidah 38. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nakalan di sini artinya apa? Siksaan. Tapi Al-Baqarah tadi? Nah, di situ. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Kami menjadikan perubahan manusia jadi kera itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang melakukannya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh ada sanksinya, ada balasannya. Ayo mulai sekarang. Kedepan matamu atur. Jangan kau kira ngeliatin bini orang dengan syahwat tuh gak ada hukumannya. Ada. Jangan main-main dengan matamu. Tapi itu kan hobimu tuh. Seiring dengan bosannya melihat bini sendiri tak? Awas. Ada sanksinya kau salah menggunakan mata. Begitu kau gunakan mata untuk melihat bini orang dengan syahwat, kau akan kehilangan. Satu, selera dengan istri sendiri. Hilang. Yang kedua, akan tumbuh di hatimu kecenderungan buruk mengulang-ulang perbuatan tadi. Apa tidak ada sisanya? Ada. Apa yang kau katakan hari ini, setiap kata itu tidak ada yang bebas. Ngomong apapun mulutmu ada pahalanya dan ada dosanya. Silakan pilih. Ada dampaknya. Makanan yang masuk mulutmu itu ada dampaknya. Kalau nggak baik ya buruk. Kau minum racun ya kamu akan keracunan. Pun sesuatu yang masuk suara ke dalam telingamu ada dampaknya terhadap hatimu. Maka pilihlah suara yang membuat halus hatimu, baik jiwamu. Orang keracunan, satu kali keracunan mati sendiri. Tapi orang keracunan lewat telinganya, dia bisa forward kemana-mana tuh lewat WA-nya. Banyak korbannya. Peristiwa perubahan penghukuman Bani Israel menjadi monyet itu siksaan buat mereka yang melanggarnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, tapi ini menjadi nasihat pelajaran. Mau'izah, nasihat, petuah. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang berjuang ingin menyelamatkan dirinya dari kemarahan Allah. Terbanyak kan bertakwa gitu aja. Takwa itu bukan terjemahan sebetulnya. Muttaqin itu menjaga dirinya. Orang-orang yang ingin selamat, ingin terjaga dirinya, baca kisah ini supaya kamu selamat. Maka beda orang ketika nonton cerita ini, baca cerita ini beda. Sebab orang ketika nonton apa? Nonton sinetron drama, ada orang yang cuma terpukau dengan apa akting artisnya. Udah ada yang dipucat tuh, woi tepuk tangan. Tapi ada orang yang ambil alur ceritanya. Ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau dulu Bani Israel kata Al-Quran gara-gara dia salah makan barang yang haram, melanggar pelanggaran, lalu jadi monyet, maka nanti ada dalam pewayangan kadang-kadang satu tokoh berubah menjadi apa dan berubah jadi apa. Sebetulnya itu karena wayang itu juga pelajaran dari wahyu. Kan sering saya sampaikan. Ada orang baik jadi raksasa, ada raksasa jadi satria, kan gitu di wayang. Sebetulnya itu sedang bicara hati kita, jiwa kita. Apa yang tidak ada di sini?
Lurah Semar itu bijaksana. Ada nggak hati kita bijaksana? Ada kan? Sengkuni itu iri dengki nggak pernah jadi-jadi walaupun kampanye bolak-balik. Ada nggak di hati kita? Pendeta Dorna itu seorang guru sufi yang hebat dia. Guru torikoh. Tapi senangnya itu cuma ngumpulin dunia dan senang lihat pertengkaran sesama warganya. Ada di hati kita? Ayo. Sekarang yang mana hari ini yang tampil dalam hidup kita? Semar, Sengkuni, Pendeta Dorna, Cepot, Dawala, Bagong, Petro, Gareng. Sekarang yang sedang ada dibunyikan di hati kita yang mana? Yang sedang tampil sekarang. Oh ya. Ini beda-beda kayaknya nih. Kira-kira Pak Haji Mahali sekarang yang sedang tampil tuh tokoh siapa di hatinya hari ini? Semar, biar bahagia gitu loh. Padahal mungkin mau ngomong Sengkuni gitu loh. Ada semua nih. Jadi wayang yang sekian ratus itu sebetulnya adalah potret karakteristik yang ada di hati kita. Kita harus memenangkan Lurah Semar Badranaya. Setiap orang harus memenangkan jiwa baiknya supaya damai. Tapi selalu ada dimanapun, Sengkuni ada, Pendeta Dorna ada. Ada terus, lakon apapun selalu ada yang muncul seperti itu. Tapi Sunan Kalijogo pesan menangke Lurah Semar Badranaya. Siapa Lurah Semar? Dia tidak punya jabatan, sebetulnya makomnya paling tinggi dia. Rohaninya paling tinggi, dia harusnya jadi raja kan? Dia tidak ambil itu, malah kumpul sama anaknya, hidup aja ngontrak rumahnya sederhana. Tapi mutiara tetap mutiara. Dibungkus ataupun diletakkan di lumpur tetap dia mutiara. Kapan ketahuannya? Ketika negara dalam keadaan gonjang ganjing menghadapi masalah yang berat, pasti dia akan muncul seketika. Merubah jati dirinya. Disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapinya. Dan dia sakti mandraguna. Ribut negara, raja tidak mampu. Semua tidak mampu. Ini penjahat hampir-hampir merubuhkan negeri. Astina. Datanglah seorang satria gagah perkasa. Dimatikanlah musuhnya atau ditangkap musuhnya. Lalu sang raja sungkem. Sang raja datang. Siapa gerangan yang bisa mengalahkan musuhku ini? Berubah kembali aslinya. Saya abdi panjenengan. Tetap dia tidak mau dimuliakan. Sekarang tidak. Begitu berbuat sesuatu, dia akan datang ke keraton. Serahkan kepadaku atau angkat aku jadi apa? Lurah Semar tidak. Begitu selesai, dia pulang ke rumahnya. Kembali bercanda sama anak-anaknya. Tidak menuntut jabatan apapun. Ini pelajaran luar biasa. Munculkan sifat itu dalam hidup kita. Bukan sikap buto yang segala dimakan. Bukan sikap kongso yang segala dipakai. Kongso itu kan pangkatnya berembet semua. Dipakai semua. Mahkota gede dipakai, baju besi dipakai. Akibatnya apa? Susah jalan. Ini pelajaran. Kowe gelarnya doktor ngono, dinggo. Aku doktor. Hati-hati. Nanti orang bertanya kepadamu kalau kau tidak bisa jawab. Orang akan berkata, dokter palsu. Kamu nganggo pakaian, aku turunannya Kanjeng Anu. Aku turunannya Anu. Nanti orang ngetes kamu loh. Yang kamu dites ternyata tidak mirip-mirip dengan yang kau klaim sebagai kakekmu. Dia akan bilang kamu pasti dzurriyyah palsu. Jangan semua dipakai. Ngasek kabotan melaku. Maka Lurah Semar lihat pakaiannya.
Bodronoyo. Kenapa dia berhasil menjadi orang sakti Mandraguna? Sebab dia sudah mematikan nafsunya dari awal. Ketika dia seharusnya menjadi seorang raja, penguasa nomor 1, tapi saudaranya ingin, ya sudah buat kamu aja, aku tak keluar. Dan itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo itu orang yang hebat, seharusnya mungkin dia jadi raja, dia tinggalkan. Berkelana, Syekh Melaya di mana-mana. Dia nyamar jadi anak muda yang mau bekerja, dia nyamar menjadi kakek-kakek yang mau mengabdi, dia nyamar jadi apapun. Penyamaran itulah semar disamarke. Hendaknya kalian yang punya kemuliaan sembunyikan, menyamarlah jadi orang biasa. Jangan dibalik. Orang biasa nyamar jadi orang hebat sehingga kau sibuk dandan dengan menggunakan busana yang sebenarnya bisa dibeli di Tanah Abang. Shallallahu alaihi Muhammad. Baik, saya kira ini wa mau'izatan lil muttaqin. Nasihat buat kita semua. Karena yang akan selamat itu orang yang utuh, yang terpelihara, yang takwa itu orang yang terjaga. Terjaga keyakinannya, terjaga perbuatan, amalnya, dan terjaga akhlaknya. Orang bertakwa adalah orang yang akhlaknya tetap baik, akhlaknya terpelihara. Nah ini saya kira terlalu banyak pelajaran yang kita ambil dari ayat ini. Terus kita ulang-ulang, kita nasihati diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi Bani Israel berikutnya. Saya tidak membayangkan kalau orang yang sudah berkomitmen lalu melakukan pelanggaran terhadap komitmennya, sumpah jabatannya, lalu diubah jadi monyet. Saya tidak membayangkan di mana kita akan mencari manusia. Sumpah jabatan, tidak akan melanggar, lalu melanggar jadi monyet. Waduh. Dan saya juga tidak membayangkan kalau ada orang yang kerja di satu rumah sakit, perjanjian kerjanya mulai jam 7, ternyata datangnya jam 7:30, lalu kena hukuman jadi monyet. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Dan saya juga tidak membayangkan kalau sudah berkomitmen ngaji setiap Sabtu, tapi ngajinya bolong-bolong. Mungkin Sabtu ini manusia, besok monyet lagi, manusia lagi, monyet lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan dan kebajikan, dan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalitina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.